Halo, melambai mungkin semuanya kita unmute. Selamat sore. Halo sore. 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 Selamat sore menjelang saat berbuka puasa. Gimana kabar? Sudah pada makan? Nggak ada suguhannya itu ini. Ada, silakan dinikmati kopi, teh, kue, saat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Nggak pakai headset ya? Selamat berkunjung ke lapak Mami Sari, Mamiku, sharing asik. Ini Mami Marnia. Ya maunya sih ya. Mas Mandi videonya, maaf nih, Mas Mandi videonya dinyalain dong, mosok gambar 3D. Oke. Gitu wajahnya. Nah. Oke, siapa yang rindu event angkat tangan? Rindu event, Ayo yang rindu event. Kangen loading, kangen marking, kangen jalan-jalan. Oke. Ini adalah edisi. Boleh di-unmute, Om Host? Oke. Host, di-unmute semua. Ya. Semua di-unmute kecuali saya. Oke. Semua sudah di-unmute ya. Oke, jadi Mami Sari itu adalah malam minggu sharing asik. Kita sharing suka-suka. Kita bisa bercerita apa saja karena kita semua untuk kawan-kawan industri event terutama kita sedang rindu event. Termasuk yang ngomong ini. Selamat sore juga untuk yang di Kejauhan, yang di Solo. Itu juga ada, saya lihat yang di Jakarta, Hai Cita. Hari ini Mami Sari dipandu oleh Kanjeng Mami. Moderator dadakan sekaligus amatiran. Jadi tidak menerima komplain, tapi kami menerima event. Yaitu event maksimal dengan team building. Sebelum kita buka, nanti kita akan ngobrol bersama Mas DP Arsa. DP Arsa ini down payment ya Mas ya. Yang biasa dipanggil Mas Arso. Tapi sebelum kita mulai topik diskusinya, kita akan bacakan dulu mengenai aturan main di Mami Sari. Mami Sari itu tidak banyak aturan. Baju boleh suka-suka. Kecuali tidak berbaju itu yang kita larang. Jadi mau pakai celana pendek, pakai sarung, pakai mau dress up, pakai gaun, kalau nggak bisa kemana-mana juga boleh. Nah sekarang kita bacakan dulu aturan mainnya. Bisa di-share aturan mainnya Mas? Atau mau saya bacakan saja aturan mainnya ya. Jadi topik diskusi kita hari ini harus sesuai tema. Jadi kita tidak menerima diskusi curhat, kapan corona berakhir dan lain-lain. Kalau mau nangis kita nangis bareng gitu kan. Tapi topik diskusi kita hari ini adalah event maksimal dengan team building. Komentar ataupun pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara. Kemudian yang ketiga, bagi yang ingin bertanya, nanti kita ada sesi khusus. Jadi kita ngobrol dulu, nanti saya akan ngobrol dengan Kanjeng Mami, mau ngobrol dengan Mas
DP down payment ARSA. Jadi nanti akan ada sesi khusus, silakan raise hand. Nanti bisa dipandu oleh kawan-kawan, nanti akan kita unmute yang sudah raise hand. Itu bisa nanti dibuka di kotak partisipan kalau yang belum biasa menggunakan Zoom. Di sana ada raise hand. Jangan raise hand sekarang. Jadi itu nanti akan ada waktunya. Dan bagi teman-teman yang masih belum bisa bergabung atau sedang sibuk mengerjakan pekerjaan lain, juga bisa menyaksikan acara Mami Sari hari ini melalui Facebook Boom Production, Boom Pro, bisa di search atau juga kita tayangkan ulang di YouTube Boom Pro. Nanti kita akan share linknya, silakan diakses. Sebelum kita ngobrol dengan Mas Arso, saya akan bercerita sedikit. Boleh dong Kanjeng Mami cerita. Jadi kita akan ngobrol tentang event tourism itu apa, pentingnya dalam industri pariwisata, apa pentingnya event. Jadi saya akan menceritakan sedikit yang namanya team building itu berada di bagian yang mana. Cuman sayang sekali karena hari ini materinya juga baru saya ketik, jadi masih belum bisa saya share. Yang jelas event tourism di dalamnya ada beragam. Jadi itu ada bisnis convex center, termasuk di dalamnya adalah MICE, dan lain-lain, ada festival culture, ada entertainment dan sport. Kalau itu menurut Donald Gates dan Stephen G. Page dari The University of Calgary, Canada Faculty of Management, Bournemouth University. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Meskipun enggak tahu, enggak jelas apa yang harus ditepuk tanganin. Ya, dan di ekosistem event tourism di Indonesia itu ada terbagi menjadi 4, yaitu meeting dan convention, dan di situ ada beberapa organisasi di dalamnya. Kemudian ada special event yang di dalamnya ada beberapa organisasi juga, dan di dalamnya itu adalah team building, teman-teman AILI dan lain-lain masuk di dalam special event. Jadi masuk di dalam industri event. Dan kemudian ada insentif bisnis, di dalamnya itu seperti contohnya Asita dan lain-lain. Dan kemudian ada exhibition, serta yang terakhir adalah impresariat. Jadi kira-kira begitu kalau kita berbicara bagian event tourism. Nah, kita sekarang sedang berdiskusi tentang komponen di dalam event tourism, yaitu special event, khususnya experiential learning. Ya. Nah, kawan-kawan, mas-mas, mbak-mbak, tante, bro, sis. Jadi yang namanya kekompakan tim itu penting untuk membangun perusahaan yang solid. Semua sudah tahu toh, semua sudah tahu. Jadi kalau membangun perusahaan meskipun punya karyawan yang bertalenta dan lain-lain, hebat, kampiun dan top, potensi mereka tidak akan maksimal jika setiap orang, masing-masing orang tidak bisa atau sulit bekerja sama. Apalagi kini batas antar jabatan makin tipis. Nah, bagaimana perusahaan perlu melakukan usaha agar tim bisa akrab dan kompak. Itu mengapa aktivitas team building atau team bonding menjadi pilihan yang populer dalam strategi manajemen tim di perusahaan. Sepintas orang kalau lihat team building itu seolah-olah bersenang-senang.
Tetapi dalam team building sebetulnya memiliki manfaat yang besar untuk menumbuhkan kerjasama tim. Apa saja manfaat itu? Seperti apa aktivitas team building yang baik? Nah, jika kita tarik pada industri event, apa hubungan team building dan event? Bagaimana event maksimal dengan team building? Yuk kita ngobrol dengan Mas DPR Saputra yang kerap dipanggil Mas Arso. Nanti kita tanyakan kenapa depannya ada DP, apakah itu betul down payment? Itu adalah kata-kata yang paling menyenangkan untuk di industri event. Down payment, ya kan? Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini bisa dibilang Jawa gadungan karena sudah pindah ke Bali sejak tahun 91. Kuliahnya di Universitas Udayana Bali, lulusannya cukup amazing, yaitu lulusan Fakultas Sastra jurusan arkeologi. Makanya dia dari tadi ngeliat saya dikira artefak, padahal saya kanjeng mami, gitu kan. Istrinya 1, anaknya 1. Kenapa saya sebutkan ini penting? Karena saya yakin Mbak Alma, sang istri sedang menyaksikan. Hai Mbak. Pernah bekerja sebagai desain grafis dan punya usaha rumah desain. Dan sampai sekarang masih otak-atik dengan dunia desain juga. Sebetulnya saya juga masih agak bingung. Hubungannya apa Mas Arso dengan desain, terus kemudian dengan arkeologi, dan terakhir menjadi praktisi EL atau experiential learning. Itu yang saya masih agak bingung sebetulnya hubungannya. Nah, kemudian beliau ini, Mas Gondrong 1 ini mengenal dunia outbound sudah dari zaman bahula, zaman kuliah. Kebetulan dulu beliaunya aktif di UKM Mapala kampus. Dan sudah menekuni dunia experiential learning ini sejak tahun 2005. Berarti dari situ kita bisa lihat usianya sebetulnya. Dan pertama kali bergabung itu di salah satu provider yang bernama Jentera Selaras, kemudian mendirikan perusahaan sendiri yang sekarang dikenal dengan Sindikat Team Building Bali, sekaligus menjadi staf ahli experiential learning JP Pro Bali sejak tahun 2012. Dan kemudian tahun 2011 bergabung dengan Aili, merintis pendirian Aili di Bali bersama kawan-kawan seprofesi lainnya. Hai kawan-kawan Aili yang ada di sini, selamat bergabung. Dan sekarang menjadi Dewan Penasehat Organisasi untuk DPD Aili Bali. Ini tipis bedanya antara senioritas dengan faktor usia. Menjadi Dewan Penasehat. Jangan marah loh Mas, saya bukan artefak. Nah, terus kemudian tahun 2015 beliau ini memperoleh sertifikasi fasilitator utama experiential learning dari BNSP. 2018 sertifikasi kompetensi asesor bidang kepemanduan experiential learning dari BNSP. Dan tahun 2020 beliau mendapatkan sertifikasi TOT bidang pelatihan tatap muka dari BNSP. Jadi itu sekilas tentang Mas Arso yang nanti kita akan bercakap-cakap dengan beliau. Kita coba mengkulik bagaimana kita memaksimalkan sebuah event melalui team building. Begitu. Mungkin begitu. Saya sapa dulu Mas Arso. Apa kabar Mas Arso? Baik, selamat sore Kanjeng Mami Sari. Iya, ini saya jadi namanya Sari. Jadi, oh iya saya tadi lupa menyebutkan ya, kegiatan hari ini yang namanya Mami Sari itu diadakan oleh kawan-kawan bersama-sama dengan hostnya hari ini adalah kali ini Mami Sari itu
bersama Boom Production Bali dan bekerja sama dengan JP Pro Bali, bekerja sama dengan DPD Evendo Bali, bekerja sama dengan DPD AILI Bali, serta Forum Pekerja Event Bali. Jadi itu wajib disebut, saya bisa dikutuk jadi batu oleh teman-teman ini. Oke, sekarang balik ke Mas Arso. Mas. Oke. Monggo Mas. Silakan Mas Arso untuk bercerita sedikit. Oke. Terima kasih banyak Kanjeng Mami. Saya sih sebetulnya terima kasih dulu. Kita bisa tepuk tangan dulu buat Kanjeng Mami ini dengan Boom Production-nya. Tepuk tangan dulu ya, udah menebarkan semangat yang positif, terus kemudian membangun mindset yang bagus di kala kondisi seperti ini. Dan kita kemarin waktu saya ditelepon seminggu yang lalu, saya sanggupin dan saya sambut dengan bagus ya. Oke Mbak, kita sharing aja apa yang bisa kita sharing, kita katakan sharing. Oke, saya akan share dulu ya untuk materinya. Ya, oke sebentar dulu. Oke, sebelumnya saya minta untuk teman-teman ini dong, kita kan sudah lama nggak ketemu, kemudian ada social distancing, terus kemudian ada jaga jarak segala macam. Ini kita online. Bisa dong dibuka videonya, di-mute, tolong hostnya bisa di-mute semuanya. Ya, bisa di-mute semuanya. Buka dong videonya biar kita tahu dong, nggak cuma sekedar. Karena nanti kita akan sedikit bereaksi ya ini ya. Kita tolong hostnya di-mute semuanya, nyala semua ya, minta tolong. Masih belum nih kayaknya di-mute semuanya aja. Terus videonya tolong dinyalain. Kelihatan nih. Nah, kita kedengeran. Tes dulu. Reaksi dong, angkat tangan. Ini jempolnya yang sudah oke. Ini yang belum apa nih si Lingkan mungkin? Mbak Admi. Atau belum mandi mungkin Mas. Naka, ada Naka juga ini. Naka yang dari Lombok nih. Semuanya tolong di-mute ya. Si Mbak Admi belum nih, Mbak Admi, Mbak Dina. Videonya dinyalain semuanya. Itu ada yang mau masuk, tolong si Yudi masuk itu. Oke. Karena nanti kita akan sedikit bereaksi ya. Kita akan sedikit sebelum saya akan bagi materi di sini. Kita ngobrol di sini. Oke, sudah ya. Senang sekali kita bertemu sore ini ya. Lama sekali nggak ketemu lagi di si Mas Mandi. Mas Mandi tadi mana Mas Mandi tadi? Itu paling awal ya, dari jam 3:30 sudah antri di depan pintu. Kelihatan sekali kalau nganggur, bro. Kelihatan sekali. Oke. Pengosan gitu, Oke ya. Kita seperti yang tadi sudah diobrolin oleh Kanjeng Mami, sama-sama aja kita sekarang saling belajar dan sharing. Kemudian fokus buat meluangkan waktu. Kemudian tidak mutakir kalau bisa ya. Jadi tetap di depan laptop dan depan gawe. Terus kemudian saya nanti pengennya tetap partisipasi aktif. Teman-teman sudah melihat materi saya ya. Kalau lihat bisa reaksi di sini ini. Angkat jempolnya. Zoom. Sudah ya. Oke. Tadi udah dikenalin sama Pak Kanjeng Mami ini tentang siapa saya. Sekarang gantian saya ingin menyapa teman-teman semua. Oke. Nah, di situ ada gambar hewan. Saya sekarang ingin teman-teman semua menyebutkan nama panggilan saja.
kemudian asal daerah provinsinya seperti apa, kemudian hewan yang disukai seperti apa, terus hewan disukai itu apa, terus kemudian alasannya apa. Gitu. Ya. Oke. Ya. Teman-teman sudah bisa mendengar saya kan ya? Mungkin jaringannya nggak bagus? Bisa ya? Oke. Ya. Oke, kita mulai dari yang sekarang di layar saya. Bentar dulu. Kalau layar saya itu mulai dari si Dika. Ayo Dika. Nama, daerah, profesi, kemudian hewan yang disukai dan alasannya apa? Ayo. Oke, ya. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah diajak bergabung. Nama saya Dika, asal daerah dari Denpasar, Bali. Kegiatan pengajar dan outbound gitu ya. Hewan yang disukai saya memilih hewan penguin. Alasannya karena bisa survive di tempat dingin. Oke. Dika, nanti kalau habis ngomong bisa di mute dulu ya, Dika ya. Oke, sekarang si Ari Iswara, ayo. Ari Iswara? Ya. Suaranya kurang kenceng, bro. Ari? Dika udah. Si Ari udah Ari Iswara? Tadi suaranya kurang jelas. Ari? Nggak kedengeran ya? Oke, coba pakai ini bro. Kalau ada headset atau itu di suaranya nggak dengar. Si ini dulu, si Cita. Di layar saya ada Cita, ada Mbak Cita. Silakan Mbak Cita. Halo? Oh, nggak dengar suaranya ya? Mbak ini dengar. Si Cita udah ngomong apa tuh? Nggak dengar. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya, si Cita ya? Malu-malu. Oke. Mungkin volumenya Mbak Cita. Volumenya mungkin. Oke, coba di-unmute Mbak Cita. Oke. Sudah? Mbak Cita coba. Nggak keluar suaranya. Coba Mbak Cita keluar dulu. Coba saya padu ini Mbak Cita coba keluar dulu dari Zoom, kemudian klik ulang, invite ulang. Oke. Oh, sudah. Oke. Halo, suaranya masuk? Masuk. Unmute semua, Orangnya unmute semua. belum. Di mute semua. Ya. Nyalain. Mbak Cita coba sekarang. Oke, Tadi belum ada halo. yang Masuk nih suaranya sekarang? Masuk. Sekarang masuk. Apa kabar? Baik, semuanya baik ya. Dan Surabaya. Halo semuanya yang belum kenal, perkenalkan saya Cita dari Jakarta. Saya freelance event, baru 1 tahun ini sih mulai freelance, habis resign dan mulai freelance. Lalu saya suka hewan monyet. Saya pilih monyet karena monyet itu lincah, saya suka dia lincah, terus lucu kalau buat saya. Oke. Lanjut sekarang. Kalau di layar saya ada Dede Jadendra. Di mute dulu, Bro. Nah, silakan, Bro. Ya, selamat sore Mas Arso, Kanjeng Mami, dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Dede Jadendra, asal daerahnya saya dari Bali. Hewan yang disukai sama kayak Mbak Cita tadi, saya suka monyet.
karena lincah, bisa loncat kemana-mana, bisa loncat pohon sana sini, bisa manjat sampai tinggi dan lihat pemandangan yang bagus. Itu sih alasannya. Terima kasih. Oke, makasih. Si Mbak Ulan. Mbak Ulan, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Sore. Mbak Wulan. Saya dari Nusa Dua Bali, berprofesi masih mahasiswa semester 4 di Poltek Par Bali. Lalu hewan yang saya suka itu alpaka, karena dari look-nya itu terlihat sangat berwibawa, jadi sangat cocok untuk saya karena saya juga berpikiran seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang yang di layar saya itu ada Mas Tanggap. Silakan Mas Tanggap. Halo, selamat sore semuanya. Sore Mas Tanggap. Ya, sering lihat Mas Arso dulu waktu masih di kampus, tapi beda UKM-nya, Mas. Masa? Ya, masih zaman dulu. Oke, saya Tanggap dari Nusa Dua. Saya pengajar. Ada beberapa juga yang join di event ini. Wulan tadi salah satunya. Hewan yang saya sukai adalah yang macan kumbang, yang hitam. Ya, walaupun dia bergerak di belakang, seperti kita orang event di belakang kan ya, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Oke, terima kasih Mas Tanggap. Sekarang ada Mas Naka dari Lombok. Silakan Mas Naka. Wah, dari Lombok ya. Boleh nggak Mas Arso nih kawan-kawan partisipan semua untuk merename nama-namanya, ditulis nama dan daerahnya ya. Jadi biar kita tahu nih dari kota mana saja yang sudah bergabung ini. Masuk Mas? Masuk. Silakan Masuk, Naka. silakan. Mas Naka, apa Saya kabar? Naka dari Lombok. Kalau binatang saya suka buaya, Mas. Kenapa? Nah, karena walaupun kelihatan lambat dan tetapi ingat tapi berbahaya. Gitu. Bukan buaya darat ya Mas Naka ya. Oke, makasih Naka. Lanjut sekarang Mas Mande. Mas Mande, silakan Mas Mande. Halo, selamat sore semua. Sore. Wajahnya wajah bantal ya Mas ya. Yang penting kan kumisnya tebal. Oh iya. Lama work from home kayaknya makin cabi. Cuman makan tidur. Iya. Nama saya Paling rajin loh Kanjeng Mami ini tadi. Iya, setengah 4 sore. Monggo. Silakan. Kenapa gimana? Background-nya keren. Ya. Gimana Mas Andi? Dari Solo jauh ya. Jauhan Cita sih. Iya. Terus profesi saya pelajar. Pelajar di YouTube maksudnya. Kampus saya di YouTube. Oke, terus? Saya suka sama monyet. Karena saya kayak monyet. Oke, di layar saya ada Cahya Rihanaya. Cahya? Wah, ini Mas Cahya, jangan Mbak. Mas Cahya ini sekretaris DPD Event Bali ini, Mas Cahya. Tapi videonya bisa dibuka dulu Mas Cahya? Paling dia lagi pakai kaos singlet ini kayaknya. Nah. Cahya lagi di panggung. Nah. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Kenalin semuanya, Mas Cahya, ayo. Kenapa? Dikenalkan nama, terus dari mana, terus hewan kesayangan apa, alasannya apa? Nama Cahya Rihayana dari Bali. Statusnya pengangguran banyak acara. Terus? Hewannya apa nih ya? Panda. Panda. Itu tuh panda tuh kenal ya, panda ya? Oke, makasih Mas Cahya ya.
Habis. Saya sambil mendengarkan ya di jalan. Oh iya. Oke, oke. Untuk kawan-kawan sebelum dilanjutkan lagi, mungkin saya tambah satu aturan ya. Mohon kawan-kawan yang sedang di jalan untuk minggir dulu atau tidak sedang berkendara saat Zoom karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Boleh ya? Oke, silakan dilanjut, Mas. Lanjut ya. Ada Bor Yudi. Wah, enak sekali pokok jam segini nih udah nih. Ayo Bor, lanjut Bor. Nama saya Yudi. Saya dari Bali. Saya pekerja event. Pokoknya apa yang jadi event dikerjain aja lah. Terus hewan ya. Hewan yang saya suka itu panda karena dia dari Wuhan, Cina. Itu jadi ini ya, gara-gara karena Wuhan ya. Iya loh. Corona jadi Oke, lanjut kita ya. Sekarang di layar saya ada Mbak Admi. Mbak Admi bisa dengar suara saya, Mbak Admi? Dengar. Oh ya. Videonya bisa dinyalakan Mbak Admi, biar kita semua tahu Mbak Admi. Jangan ya, kurang baik. Pakai kebaya juga nggak apa-apa loh Mbak Admi. Jangan. Silakan Mbak Admi kenalan. Apa tadi pertanyaan? Nama saya Admi dari Jakarta. Saya IO. Hewan yang saya pilih itu saya suka lion. Oke. Alasannya karena berani ya, terus dominan. Oh, berani dan dominan ya. Oke. Terus kemudian ada Ori. Nah, di layar saya ada Ori Denpasar, silakan Ori. Ayo Mas, selamat sore semuanya. Sore. Baik Bu. Nama panggilan Uri, asal dari Denpasar, profesi sekarang sebagai mahasiswa. Hewan yang saya pilih di sini, saya suka buaya karena Karena apa nih? Karena apa buaya, Ari? Saya suka buaya karena keren aja Mas, bisa hidup di darat. Buaya darat, Iya. Oke. Ada lagi. Lanjut, siapa lagi? Oh, Pak Juri, ada Bang Bay. Bang Bay, silakan Bang Bay. Bang Bay. Di-mute dulu Bang Bay. Suaranya kecil sekali. Selamat sore. Ya, baru kedengaran. Silakan Bang Bay. Nama saya Bajuri dari Denpasar. Binatang yang saya pilih gajah. Karena merepresentasikan diri atau gimana Mas? Terima kasih. Alasannya apa tadi Mas Bajuri? Alasannya gajah itu mempunyai gading dua, jadi kelihatan garang. Woi. Terus, oke, makasih. Di sini ada yang baru masuk. Beli murah Bali. Beli murah Bali, selamat sore. Sore. Swastiastu. Oh ya, Swastiastu. Beli murah, silakan kenalan dulu Beli murah. Nama, daerah, hewan yang disukai itu alasannya apa? Oke, nama saya Ngurah. Dari Bali. Lama tidak bersua, Bli. Lagi belajar IO. Ini seniornya IO kok belajar. Ya, akan belajar terus. Katanya belajar sampai mati. Oke. Terus? Terima kasih atas acaranya. Semoga sukses semuanya, sehat semuanya. Hewannya belum dipilih, Bli Murah. Ini baru gabung, saya belum ikutin nih. Apa aja nih sudah yang jalan.
Ini Nanti ada saya pantau terus. acara tebak-tebak buah manggis ini. Jadi disuruh memilih buahnya dulu. Hostnya jangan pernah di-unmute. Yuk. Pilih dulu buahnya apa? Hewannya Hewan. Blingura. Jadi buah. Disukai apa Blingura? Ya? Hewan yang disukai apa? Apanya? Hewan. Hewan yang paling disukai apa? Hewan. Ya. Ya kalau saya sih senangnya anjing. Oh, anjing ya. Oke. Di layar saya ada yang baru masuk adalah Abang Dery. Abang Dery. Jakarta. Videonya tolong Abang Dery dinyalain dulu biar kita tahu. Lagi rebahan. Aduh, kita malah justru rebahan itu yang menyelamatkan kita semua, Bang. Di masa-masa sekarang kaum rebahan itu bisa mencegah corona, Bang. Ayo, Bang, tunjuk videonya, Bang. Kita kangen, Bang. Bang. Oh, di mute. Coba dibuka unmute-nya, Bang Dery. Oke. Oke. Diperkenalkan dirinya, Bang Dery. Abang Dery. Yo, bentar. Oh, masih bentar. Masih bentar. Perkenalkan diri, Bang Dery. Nama, dari mana, terus hewan yang disukai apa, dan alasannya apa. Ntar dulu, lanjut dulu nih gaptek. Oh, gaptek. Oh, gaptek. Oke, lanjut dulu. Ada Abang Ican Sugarai. Hai, Kak. Yang baru masuk ini Abang Ican. Monitor Abang Ican. Apa kabar, Kak Ican? Baik. Kak Ican, kita merindukanmu, Kakak. Baik. Kedengaran ya? Tes. Oh, kedengaran. Nama, asal daerah, profesi, hewan yang disukai, alasan Abang Ican. Nanti. Panda. Karena apa suka panda? Panda itu menghangatkan, imut. Oke, panda. Habis itu ada di layar saya ada Redmi ini si Dwi ya dari mukanya nih. Dwi itu. Bentar lo Mas, ini lo anak-anak ini lo gangguin aja. Dari fotonya itu kelihatan bau-bau kambing guling. Karena profesi lain adalah menyediakan kambing guling. Makasih Mbak Jenny. Ntar nih lo si kecil lo ikut. Jangan panggil Mbak Jenny saya, hari ini Kanjeng Mami. Jangan bongkar rahasia. Ini susah-susah pakai topeng ini. Ya kan baru ngikutin. Sebentar. Oke. Hewannya apa nih? Hewannya apa yang disukai? Duit kelamaan itu, aduh. Lah, kok nggak ada gininya, gambar binatangnya, Neng di nyarinya. Loh, di screen-nya itu. Screen itu, Wi. Ya. Hewan apa? Hewanmu apa? Kambing. Dia suka kambing. Udah kambing dia. Nggak ada ini, cuma ini toh binatangnya. Ya sudah. Zebra. Nggak usah lihat gambar hewan apa yang nggak usah lihat gambar. Oh, zebra. Oke, zebra. Ya. Oke ya, kayaknya sudah ya. Abang Dery tadi, Abang Dery masih mau. Ini Abang Dery. Ntar dulu kameranya error deh. Oh, lagi pusing dia lagi pusing memilih hewan apa. Oke. Dilanjut aja, dilanjut. Kanjeng Mami kita lanjut aja ya. Langsung lanjut. Teman-teman, kita sudah berkenalan dari daerah mana, nama segala macam. Ada yang dari timur, paling timur tadi ada Naka dari Lombok, kemudian paling barat ada Mbak Cita dari Jakarta. Kemudian sebagian besar kayaknya dari Bali, dan ada yang dari tengah itu ada dari Mas Mande dari Oslo alias dari Solo. Oke. Nah, sekarang begini, sebelum saya sharing dan cerita dari nama-nama tadi, coba sekarang teman-teman kalau bisa lihat di screen-nya, di layarnya, itu kita akan mencoba bersama-sama sekarang merangkai cerita. Ya, cerita bersama dengan tiap orang menyumbangkan minimal 3 kata. Minimal 3 kata. Salah satunya adalah kata hewan kesukaan tadi.
ya, dengan menyambung kata terakhir dari peserta sebelumnya, bergantian, ya. Tadi misalkan kalau saya, ya, misalkan begini, nanti dimulai dari saya ya. Misalkan saya bicara adalah saya kemarin naik kuda di lapangan. Nah, kemudian orang kedua dengan kata terakhir akan disambung. Udah cuci tangan. Lapangannya ternyata banyak kucing. Saya jadi takut. Nanti kucing adalah binatang kesayangan orang kedua tadi misalkan. Kalau saya sukanya kan kuda, misalkan. Makanya saya pakai kata kuda. Begitu seterusnya. Nanti akan bentuk sebuah cerita. Nah, cerita apa nanti kita akan tahu nih. Belum tahu dari awal sampai akhir hasilnya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa paham dulu semuanya. Yang baru masuk mungkin bisa lihat di sini ya. Saya sudah bikin seperti itu. Jadi yang baru masuk lebih dari saya ada Indra dari Denpasar. Ada Indra silakan. Selamat datang. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Jadi kita akan merangkai cerita bersama dengan tiap orang menyumbang minimal 3 kata. Ya, 3 kata. Salah satu kata dari hewan kesukaan tadi. Ya. Dengan menyambung kata terakhir dari peserta sebelumnya. Kalau misalkan sudah paham, tolong reaksinya mana? Angkat jempolnya mana? Jempolnya, tolong teman-teman jempolnya. Iya, oke, sudah paham ya? Oke. Sekarang nanti urutannya saya yang akan lihat dari monitor saya. Ya. Sudah paham semua ya? Oke, saya mulai dari saya. Tolong semuanya mute. Host, tolong semuanya mute. Tolong semuanya mute ya. Oke. Itu saya naikin lagi jadi 3 kata. Oke, semuanya mute. Mute semuanya. Host, ini masih unmute semua nih? Sudah di-mute, Oke, semuanya bisa. Maksud saya dinyalain semua, saya juga termasuk nggak nyala. Oh, unmute. Unmute. Oke, unmute semua. Oke. Unmute semua ya. Oke. Unmute semua. Oke. Tolong hostnya. Suaranya bisa kedengaran semuanya. Oke. Tolong cek ya, ya. Oke, sudah. Oke. Teman-teman, saya mulai dari saya ya. Kita akan mulai ya. Saya mulai sekarang. Oke. Saya naik kuda di Gunung Bromo tahun lalu. Dilanjut oleh Mas Mande. Silakan. Kata terakhir adalah lalu. Lalu di Bromo si monyet makan pisang. Oke. Akhirnya lanjut Mas Tangkap. Kata terakhir adalah pisang. Pisang itu bukan makanan kesukaan macan kumbang. Oke. Kumbang. Di ini ada Naka. Kumbang. Silakan. Bentar. Kumbang ya? Iya. Ya, selain banyak kumbang, di hutan juga banyak binatang gajah. Oke. Tadi sukanya binatang apa kan buaya? Oh, buaya. Kan buaya tadi. Berarti buaya. Jangan ganti hewan. Ganti hewan gitu. Saya binatang yang tadi ya, Mas? Iya, saya yang tadi. Pendirian apa? Ya, selain kumbang. Puasa itu puasa. Oke, cuma buaya ada, Mas. Buaya, oke, banyak buaya. Oke. Terakhir berarti buaya ya? Buaya. Oke, lanjut ke Bajuri. Kata buaya. Hanya satu kata, nggak usah banyak-banyak katanya ya, apalagi membuat kalimat. Buaya di kali dan dikelilingi gajah-gajah di dalam hutan. Oke, hutan. Ori, lanjut. Hutan rimba itu selain banyak gajah, juga banyak buaya darat. Ori suka apa? Buaya. Iya, ngomong buaya. Buaya darat. Si Ari Aswara, darat. Kata terakhir darat. Ayo, Ari. Sudah masuk Pak suaranya? Sudah. Oke. Tadi apa ya? Buaya ya? Buaya darat. Oh, darat. Darat. Daratan di Bali ada banyak sate kambing. Oke, kambing sekarang. Ayo Dwi sekarang. Terakhir kambing.
teman yaitu zebra. Teman. Teman, oke. Beli murah. Kata terakhir teman, beli murah. Sambung, beli murah. Kata terakhir apa? Teman. Teman. Ya, teman. Teman saya kemarin digigit anjing. Oke. Teman saya kemarin digigit anjing. Ican. Kata terakhir anjing, Ican. Ya, anjing-anjing di seluruh dunia pada umumnya takut dengan panda. Oke, Dika sekarang Dika. Panda, kata terakhir panda. Ada yang mau masuk. Panda itu besar sekali karena suka makan bambu yang dingin. Beli di Telkomsel. Panda suka makan bambu. Berbeda dengan penguin yang makan ikan. Oke, ikan. Dede Bali, sambung. Kata terakhir ikan. Ikan di laut. Ikan di laut berenang-renang melihat monyet. Oke. Monyet ya, oke. Mbak Wulan silakan kata terakhir monyet. Monyet bersahabat dengan alpaka di gurun pasir. 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 Oke, Mbak Cita. Lanjut, kata terakhir pasir. 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 Halo? Ya, pasir apa tuh? Pasir di pinggir pantai indah sekali, jadi banyak monyet yang main di sana. Oke, kata terakhir di sana. Lanjut, Boryudi. Kata terakhir di sana, Boryudi. Di sana, di Wuhan, banyak panda yang kena corona. Oke. Kata terakhir corona nih. Corona sambung ke Mas Cahya. Kata terakhir corona, Mas Cahya. Mas Cahya masih monitor? Mencuri kamu. Oke, kita lanjut ya. Ke Mas Endra. Saya tadi naik motor di monitor saya ada Endra Bali, Endra Setiawan, silakan. Corona kata terakhir. Corona jalan-jalan ke pasar. Terus? Hewannya apa tuh, Mas? Kesayangan tadi. Oh, oke. Corona jalan-jalan ke pasar menemui zebra. Oke. Si Mbak Atni silakan zebra. Kata terakhirnya zebra. Saya lupa nama hewan sebelumnya disebut apa ya tadi. Tadi Mbak Atni suka apa ya hewannya ya? Oh, lion. Oke. Singa. Oh, tadi apa kata lahirnya zebra ya? Ya, zebra. Zebra dimakan singa. Oke. Singkat, jelas, padat. Oke, dimakan singa. Mbak Fira masih monitor. Singa kata terakhir Mbak Fira. Ya, Mas. Oke, silakan disambung. Singa itu bahaya, tapi badak juga bahaya. Pokoknya itu Mas, badak favorit saya. Bahaya berarti bahaya. Badak bahaya. Oke. Badak bahaya. Ini kayaknya pesertanya kayaknya sudah enggak. Linkan. Oh, ada muncul Linkan. Masih ada Mas Kiting, ada Linkan. Linkan monitor. Wah. Hilang suaranya. Mbak Oke. Linkan? Oke, Mas Kiting. Kiting. Bahaya. Kata terakhir bahaya tadi dari Mbak Vera. Bahaya di mana-mana bila dekat monyet. Tergantung monyetnya, Mas. Bahaya ketemu kiting. Oke, teman-teman. Kita sudah, mungkin sudah ya. Linkan tadi nggak bisa. Boleh disambut dulu nih. Ada yang baru bergabung. Mas Wahyu, selamat bergabung. Ikutin aja dulu ya, Mas Wahyu ya. Oh ya, dari tadi kan udah masuk Surabaya. Wahyu ya, tapi masuk lagi sekarang. Ya, dia keluar masuk kayak Inus. Oke, selamat sore Mas Wahyu ya. Silakan monitor dulu ya.
Oke, teman-teman, kita sudah tadi dari cerita tadi sebetulnya kita pengennya kan membentuk sebuah cerita, gitu kan? Tadi saya sudah mulai dengan kalimat pertama. Tapi ternyata mungkin silakan ada teman-teman yang setelah kita tadi mencoba merangkai cerita, apa sih sebetulnya yang kita lakuin tadi itu? Apa yang kita dapat sih sebetulnya? Ayo, mungkin teman-teman ada yang mau ngomong, silakan. Mengacung. Resign mungkin. Dika, ayo Dika. Dika, silakan Dika. Ya, siap. Kalau tadi itu berpikir cepat, Bang, dalam waktu yang terbatas dan kreatif ya untuk nyambung kata. Oke. Dwi, silakan. Apa, Wi? Apa sih kita tadi ngapain? Dapat apa sih, Wi? Yang lain Mas, aku kan baru ngikutin, Mas. Oke, Ican, silakan Chan. Ya, kalau saya berpikir inovatif dan dalam kondisi yang terjepit harus cepat untuk berpikir, bertindak. Oke, bagus. Saya minta cewek dong satu dong. Mbak Cita mungkin, Mbak Cita silakan. Ya. Mbak Cita. Sama sih, berpikir cepat, terus kaget kan karena tiba-tiba nggak tahu siapa yang selanjutnya, jadi harus cepat berpikir dalam keadaan terdesak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Weh, asik-asik nih ya. Oke, sebetulnya sih memang benar ya. Kita saya sih coba untuk menghubungkan di kondisi sekarang. Tadi kan begitu saya suruh membuat sebuah kalimat, dan pasti kita bersiasat ya, cepat, berpikir cepat, bersiasat. Tiba-tiba kita diketemukan dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Wah, mungkin ada yang gagap, ada yang seperti itu. Tapi kita harus tetap berpikir cepat dan bersiasat dengan kondisi ini. Kemudian ketika saling sambung menyambung, itu sebetulnya saya pengennya adalah kita tuh saling berkoneksi, ya, untuk sebuah koneksi, hubungan segala macam. Karena saya pikir ini dan yang ya baik, tapi kita ceritanya jelas lebih tapi apa tepuk tangan teman-teman semua. Oke, saya akan lanjut sekarang ke teman-teman. Dilihat di screen-nya di situ ya, mungkin bisa dilihat di screen-nya. Apa teman-teman sudah bisa lihat ya? Di screen-nya itu ada tulisan ruang lingkup, teman-teman. Ya, bisa dengar suara saya ya masih ya? Oke, di sini saya bicara tentang team building sebagai bagian dari sebuah event, sebagai konten event. Di sini saya ibaratkan event itu adalah kepala guritanya, sebagai anak-anak guritanya ada meeting, ada entertainment, ada gala dinner, ada CSR, ada internal agenda, dan ada team building. Nah, di sini menurut yang saya maksud adalah ruang lingkupnya adalah ketika sebuah team building, program team building itu berada dalam konten event, berada dalam rangkaian sebuah event. Contohnya misalkan yang sering saya dapat adalah klien misalkan 3 hari 2 malam di sini. Hari pertama mereka datang, kemudian meeting, internal agenda segala macam. Hari keduanya mereka maunya team building, malamnya ada gala dinner, besoknya mereka jalan-jalan. Nah, seperti itulah yang saya masuk di ruang lingkup program team building di dalam event ini. Jadi bukan sebuah team building yang berdiri sendiri, dan artian bahwa corporate sebagai klien yang individual di sini. Jadi maksud saya adalah bagian dari sebuah konten dari sebuah event itu sendiri. Ya. Kemudian, oke, kita bicara dulu tentang ada 2 hal yang mungkin perlu digarisbawahi, yaitu adalah tentang event dan juga tentang team building itu sendiri. Nah, saya ngomongin tentang team building. Team building tidak terpisah, tidak begitu bisa dipisahkan dengan sejarah tentang outbound bound. Ya. Ada banyak referensi di Google segala macam. Tapi secara singkatnya adalah bahwa pada zaman Perang Dunia Kedua dulu ada sebuah pengusaha kapal itu yang Jerman itu ngajuin banyak kapal gitu. Perang Dunia Kedua. Banyak kapal. Ada pengusaha kapalnya hancur di tengah lautan segala macam gitu. Kemudian ketika mereka terkotang di laut, yang anak buah kapal yang banyak meninggal itu adalah yang masih muda. Sedangkan yang bertahan itu masih
yang sudah umur tua. Nah, di sini kan kita mereka si pengusaha kapal ini kan namanya Merchant Marine, perkapalannya itu. Namanya pengusaha Sir Lawson Holt namanya. Dia bertanya-tanya kenapa sih yang mati itu yang muda kan fisiknya kuat segala macam. Nah, kemudian dia ketemu sama namanya si Kurt Han, ahli pendidikan. Ternyata kenapa yang tua itu bersurvive, bertanya karena itu banyak pengalaman. Akhirnya Kurt Han ini bikin sebuah pendidikan atau sebuah kursus gitu tentang melaut, tentang kursus program tentang bagaimana bertahan hidup di laut yang bebas. Gitu. Nah, dari situ akhirnya muncullah metode yang berdasarkan pengalaman ya. Gitu. Ada namanya kita sebutnya adalah experiential learning. Itu diperlukan oleh Kurt Han dari tahun 38. Nah, kemudian ke Indonesia, masuk ke Indonesia itu berubah menjadi outbound kalau Indonesia kita kenal ya. Kebalikan dari outbound. Nah, outbound itu sendiri sebetulnya kan dari kata outboundaries atau keluar kapal yang begitu sudah selesai dibangun dia akan keluar dari dermaga itu. Jadi kalau diartikan secara harfiah adalah keluar dari zona nyaman. Itu secara outbound-nya. Ada banyak sekali gue mungkin bisa teman-teman tadi di sana, tapi itu secara singkatnya seperti itu. Kemudian masuk ke Indonesia nih. Nah, keberadaan ke Indonesia tidak bisa terlepas dari OBI namanya, Outbound Indonesia. Itu ada nama tokohnya Pak Joko Kusuma Widarto. Nah, di situ dia mendirikan Outbound Indonesia tahun 90. Kemudian banyak sekali di Indonesia itu responnya positif ya. Muncul beberapa perusahaan yang hampir mengikuti style-stylenya outbound itu. Nah, kemudian ada kalau saya sebut ada Obet, ada Pelopor, dan sampai sekarang masih berdiri semua. Obi juga masih ada. Kalau teman-teman dulu pernah lihat, Obi pun sebetulnya dulu pernah masuk ke Bali kan. Dia kantornya di Simpang Siur waktu itu. Kemudian punya lahan dia di Bangli gitu. Cuman karena mungkin tahun 90-an juga gitu. Tapi tutup duluan sebelum booming outbound. Oke? Itu untuk di Indonesia. Nah, sekarang penamaan nih. Kan outbound dan segala macam. Di Indonesia ya. Ada banyak penamaan. Sebetulnya kalau outbound itu kalau orang travel, ini kebetulan di sini saya nggak tahu apakah ada orang travel. Outbound itu istilah travel, ada outbound, ada inbound. Outbound itu adalah membawa tamu keluar, sedangkan inbound adalah mendatangkan tamu ke dalam. Outbound ini pertama kali istilahnya dikeluarkan oleh Profesor Zambaldin Ancok. Dia profesor dari psikologi dari UGM. Karena apa? Karena outbound sendiri itu sudah trademark dia. Jadi kayak merek dagang gitu. Jadi nggak bisa orang lain pakai. Karena dia ini pusatnya di Colorado, ya di Colorado outbound. Diadaptasi oleh Bapak Joko tadi dibawa ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Nah, kalau di KBBI itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah di bahasa Indonesia kan itu. Jadinya manca krida. Ya, manca itu luar ruang, krida itu olahraga gitu. Nah, itu kalau di KBBI-nya. Kemudian ada lagi team building dan ada experiential learning. Nah, akhirnya penggiat atau praktisi di Indonesia itu sepakat bahwa kita masuknya di experiential learning atau pembelajaran pengalaman. Kemudian providernya itu banyak akhirnya sekarang mengacu ke spesialis ini, spesialis ini. Akhirnya kita banyak yang spesialis learning lah, spesialis outbound dan selanjutnya. Tapi kalau di saya sendiri berpendapat bahwa yang paling mendekati dari semuanya itu adalah team building. Jadi di sini outbound itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang salah kaprah ya. Karena nggak ada istilah outbound itu sebenarnya nggak ada. Istilah yang benar outbound itu tadi. Outbound itu adalah istilah di dunia travel. Kan gitu. Nah, kemudian ini pemetaan nih untuk di teman-teman program di Indonesia gitu. Kalau teman-teman lihat itu banyak sekali istilah yang muncul. Ada outbound, outbound training, experiential education, team building, outing, family gathering, outdoor training, character building, macam-macam sekali. Nah, semua sebetulnya itu muaranya adalah di experiential learning tadi itu. Dan kalau boleh saya menyimpulkan gitu, sebetulnya itu adalah sebuah dari experiential learning itu di kata yang mendekati untuk di outbound itu adalah team building. Saya itu ini untuk di pemetaannya untuk penamaan di Indonesia. Kemudian sebetulnya apa sih experiential learning itu? Nah, experiential learning itu sebenarnya adalah sebuah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ya
yang secara harafiah itu artinya adalah belajar dari pengalaman. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa guru yang paling bagus adalah pengalaman. Guru yang paling baik adalah pengalaman. Pernah dengar mungkin ya teman-teman. Kemudian juga ada keledai yang bodoh pun tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama selama 3 kali. 3 kali kan. Jadi itu sebuah yang tersirat ya, bahwa kita tuh banyak bisa belajar dari pengalaman. Gitu. Nah, dari semua itu kita penggiatnya atau praktisinya itu di lapangan biasanya dikenal dengan istilahnya adalah FASEL atau fasilitator learning. Fasilitator ini dia bertugas untuk merancang program, membuat program ya, yang bisa untuk memandu sebuah aktivitas pembelajaran. Berbeda dengan guru atau pemateri atau bahkan trainer sendiri. Karena FASEL ini memiliki keunikan, dia mempunyai keluasan, dia mempunyai fleksibel sekali, jadi bisa masuk ke segala macam bidang tanpa harus menguasai hal yang spesifik tentang hal yang akan. Misalkan contohnya adalah tentang komunikasi. Kita tidak harus belajar tentang komunikasi FASEL itu, tapi bagaimana menjadi seorang fasilitator yang bisa mengarahkan tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Itulah. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah bisa mengerti bahwa istilah outbound itu sendiri salah kaprah. Kemudian kita sendiri mengacunya adalah ke kegiatan actual learning namanya. Nah, di Indonesia sendiri ada asosiasinya, namanya AILI. Kemudian berdirinya ada 9 Juni 2007, gitu kan. Nah, di AILI itu sendiri anggotanya adalah persorangan dan lembaga. Persorangan itu adalah memang freelance, dia mau apa aja bisa. Lembaga adalah provider atau perusahaan yang bergerak di bidang EL atau berbasis EL. Tapi juga ada lembaga yang dari psikolog, kemudian HRD, tidak masalah itu. Istilahnya yang menggunakan metode EL. Seperti itu ya. Tuh. Saya lanjut aja. Nah, ada banyak teori, ada banyak metode atau konsep tentang pembelajaran learning. Dari Kolb, dari John Dewey, ada banyak sekali. Saya cuma ngambil satu aja ini dari Simon Price. Ini adalah tipe program yang berbasis experiential learning. Ya, kalau teman-teman nanti mungkin bisa di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada tipenya adalah rekreasional. Rekreasional itu hanya merubah feeling. Nah, kalau di lapangan teman-teman sering ketahui, mungkin teman-teman EO ya, teman event, ini adalah yang fun game. Jadi yang berbasis game banget gitu. Jadi cuma pelaksanaan mungkin 2 jam, 3 jam, ini adalah rekreasional. Jadi yang ingin dirubah hanya feeling aja, perasaan aja. Kemudian yang kedua adalah education. Education ini yang dirubah adalah tentang feeling dan thinking. Jadi mulai berpikir, setelah perasaannya berpikir, apa sih yang aku lakukan tadi? Itu educational. Ini biasa waktunya juga akan lebih banyak. Jadi pesertanya mungkin di poin 1 dan poin 2, tipe 1 dan 2 ini bisa banyak lah. Kemudian yang ketiga itu ada development namanya. Selain dia merubah thinking dan feeling, dia juga merubah tentang behavior atau perilaku, atau mungkin juga adalah perubahan di kebiasaan. Jadi kita sudah di program development ini, kita sudah mulai melihat itu. Kemudian yang terakhir adalah directional. Directional ini kita merubah perilaku, kemudian feeling, perasaan, kemudian menolak hal yang negatif yang selama ini menjadi penghambat. Gitu. Ini biasanya program ini seperti training yang waktunya lama dan peserta semakin sedikit. Ini tipe program. Jadi mungkin teman nanti bisa lihat ya. Ini adalah tipe program team building. Oke. Kemudian, nah ini juga mungkin bisa jadi sebuah masukan buat teman-teman atau nambah info baru buat teman-teman yang selama ini mungkin bekerja di event EO ya, atau di TOR atau segala macam. Ini adalah cakupan model EL gitu. Ya, ada banyak ya, ada penugasan yang bekerja, pengalaman lapangan, proyek pembelajaran, ada permainan kreatif, ada permainan peran, ada simulasi, ada visualisasi, ada bercerita, ada improvisasi. Yang saya beri warna berbeda itu yang paling umum dan paling sering teman-teman lakukan dan ketemu di lapangan. Yang pertama adalah permainan kreatif atau game. Jadi selama ini kita identik bahwa outbound itu sama dengan game. Padahal ini ada banyak sekali ya, tidak hanya game. Ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan petualangan. Kegiatan petualangan ini bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang memang benar-benar base
training education. Jadi kita belajar berbasis petualangan. Memang teman-teman yang di outbound, teman-teman yang ada beberapa teman di anggota ini juga, itu memang basicnya adalah adventure. Jadi kegiatan petualangan memang. Jadi tidak ada lagi yang lain. Jadi memang benar-benar basic petualangan, bisa seminggu, bisa 5 hari. Gitu. Kemudian kalau yang lebih simpel lagi, teman-teman, adalah kalau kita misalkan bermain rafting, bermain paintball, bermain archery battle. Nah, itu adalah kegiatan petualangan ini. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa sebetulnya team building itu luas. Ya. Outbound di Indonesia sudah kenal outbound, tapi sekarang banyak macamnya, Mas, ya? Banyak macamnya gitu. Banyak namanya Kanjeng Mami. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu di sini. Banyak sekali. Jadi tidak hanya sekedar permainan game aja. Gitu. Kalau misalkan sekarang apakah bisa di indoor, bisa di outdoor? Bisa. Di outdoor bisa, di indoor bisa gitu. Di indoor pun bisa sekali, banyak kreasi-kreasi yang kita bisa lakukan, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan untuk kegiatan EL ini. Jadi tidak harus di luar ruangan. Ya. Nah, bagaimana kita untuk memaksimalkan sebuah event sekarang, Mas? Oke, sekarang. Ini Kanjeng Mami, ini kuncinya mungkin ya. Ya. Kalau di kita, kalau misalkan di program berdiri sendiri, itu ada namanya training need analysis. Tapi kalau di event, kalau saya menerapkannya ada event need analysis. Apa saja itu? Yang pertama adalah identifikasi peserta. Nah, identifikasi peserta itu kita akan melihat peserta ini siapa aja, dari mulai umur, jumlahnya berapa, jabatannya apa, gendernya seperti apa, kemudian apakah mereka itu saling kenal apa enggak. Kan kadang-kadang di event itu ada banyak ya ribet perusahaan antar perusahaan, kalau dia nggak kenal segala macam. Nah, tapi sebelum saya mulai lebih jauh lagi, kadang-kadang kalau kita yang tahu prosedur ini dibilang cerewet sekali sini, kita mau building atau mau kok dimintain seperti ini. Nah, nanti kita akan jawab di belakang ini. Jadi yang pertama adalah identifikasi peserta, teman-teman. Saya selalu merekam ini. Jadi kalau misalkan dari JP Pur mungkin sudah hafal ya gitu. Pasti aduh ini kok banyak sekali sebenarnya, kita maunya minta cepet tapi ini ditanyain banyak sekali gitu. Tapi nanti hasilnya akan kelihatan kok. Kemudian yang kedua adalah corporate identity. Corporate identity ini adalah visi misi apa sih sebetulnya perusahaan itu. Culture-nya seperti apa? Culture perusahaan itu, atau gini Kanjeng Mami, seperti knowledge produknya perusahaan itu apa sih? Kan kadang-kadang perusahaan itu ada banyak tipikalnya ya gitu. Mereka punya culture yang beda-beda. Organisasi yang berbeda-beda pula gitu. Nah, ini kita harus paham dulu. Mereka nggak do dan don't-nya itu seperti apa sih? Oh, mereka nggak bisa diginiin, mereka nggak gini. Apalagi untuk ketemu dengan klien yang begitu dibilang ada begitu banyak sekali SOP yang harus dilalui gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah history activity. History activity ini catatan atau sejarah mereka aktivitasnya apa. Gitu. Tahun kemarin mereka ngapain? Kadang-kadang mereka misalkan gathering nih, gathering perusahaan di Bali. Tahun kemarin ternyata mereka gatheringnya di Jogja atau 2 tahun sebelumnya di Batam. Di Jogja mereka begini-begini. Jadi jangan sampai kita ngasih kegiatan yang sama. Gitu. Biar tidak terjadi perulangan. Ya, tidak jadi perulangan. Gitu. Kemudian kadang-kadang juga yang saya sering temui adalah, Mas, saya dulu pernah begini nih. Ini sama-sama di Bali misalkan. Saya dulu pernah begini, tapi saya kurang suka Mas karena begini-begini. Nah, itu adalah histori juga. Itu catatan buat kita sebagai provider. Oh, berarti dia dulu itu jadi pelajaran ya. Oh, berarti dia nggak suka seperti ini. Atau dulu kita belajar dari yang pernah handle, misalkan dulu langsung ke kegiatan A misalkan, dan ternyata itu nggak ini gitu, nggak bagus. Kemudian yang terakhir adalah goal event. Jadi tujuan event itu apa? Apa yang ingin dicapai? Mau ngapain? Apa yang diinginkan oleh klien gitu? Durasi berapa lama segala macam? Temanya apa? Nah nanti ini bisa inline dengan konten-konten yang lain gitu. Misalkan dengan meetingnya kontennya seperti apa, dengan gala dinnernya seperti apa, itu sudah inline. Jadi mereka misalkan 3 hari dari hari pertama pulang itu inline semua, nggak ada yang keluar dari rel atau dari jalur seperti itu. Nah, ini sekarang kenapa sih mesti ada event need analysis itu kenapa? Yang pertama adalah kita lihat, kita identifikasi kebutuhan programnya itu apa. Gitu. Jadi biar pas gitu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang kita handle itu siapa, dari perusahaan mana, bagaimana culture-nya gitu. Itu. Poin yang ketiga adalah keseluruhan programnya itu dipastikan inline seperti saya bilang tadi, sesuai dengan target, sesuai dengan goal, sesuai dengan tema semuanya. Kemudian 4, programnya setepat dan sesuai maunya. Contohnya misalkan nih, maunya Amazing Race, malah kita kasihnya adalah belajar tari. Nah, beda sekali gitu. Maunya
cuman hanya satu di tempat aja, tapi kita malah bikinnya Amazing Race-nya. Seperti kita hindari seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kita bikin itu budgeting. Budget itu penting, tapi bukan segalanya. Apabila kita bisa membuat sebuah program yang bagus, kreatif, kemudian sesuai dengan tujuannya, biasa mereka akan melihat, wah, bagus nih. Dan mereka akan melihat bukan lagi sebuah sesuatu yang untuk hal yang bisa dinegokan, gitu, masalah biaya. Nah, kemudian yang keenam, ini sebetulnya jarang sekali teman-teman dari EO yang maupun provider yang membuat ini. Saya sangat merasakan benar-benar keampuhan nomor poin 6, yaitu membuat analisa risiko, teman-teman. Ketika kita membuat sebuah program, cantumin analisa risiko, kemudian plan B-nya, plan C-nya seperti apa. Dan sangat aware sekali tentang safety, kemudian dari Bayigo, dan apalagi buyer, itu sangat dari sekali. Wah, ini pasti kita dapat poin tersendiri. Nah, itu. Kemudian benefitnya apa sih sebetulnya? Keuntungan apa kita bikin event analysis ini? Yang kedua adalah reasonable, itu terukur, terstruktur dan bisa dilakukan. Kita bikin program harus bisa dilakukan. Risiko kegagalan program dan risiko bukan. Terus kemudian higher impact adalah yang pasti sangat mempunyai dampak. Gitu. Kemudian yang kelima itu achievable. Achievable itu sesuai dan selaras antara kebutuhan dan rancangan program. Kemudian yang terakhir adalah adanya goal achievement atau tepat sasaran, baik dari budget, waktu, bla bla segala macam. Kita tepat sasaran itu. Nah, teman-teman, sebetulnya saya yakin sekali gitu. Ketika program itu bukan sekedar mengisi konten, bukan sekedar tercantum di dalam rundown, tapi bisa juga berbeda sekaligus daya tarik ke saudara event. Tapi memang kita kembali lagi kepada teman-teman EO, travel, apakah kita hanya maunya copy paste, ataukah kita ingin lihat seksi dan menawan di mata klien. Customize ya Mas ya, kita bisa customize. Jadi tidak selalu mengikuti patokan-patokan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Bahkan kita bisa membuat sendiri activities yang bisa kita diskusikan dengan Fasel ya. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bagaimana memaksimalkan event melalui team building, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas DP Arso, Mas Down Payment Arso. Tadi saya belum tanya loh Mas, DP itu apa toh Mas? Nah, DP itu adalah nama marga, Mbak. Apa itu? Nama marga itu kalau di Batak itu kan nama marga. Kalau di Timor itu ada namanya nama farm. Saya nggak bisa ngomong, kalau saya ngomong sekarang langsung saya batal puasa nih. Ya sudah, jadi mungkin menjawab pertanyaannya Mas Mande bahwa DP itu apa, ya dipakai pegangan aja Mas, DP itu adalah down payment ya Mas ya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seperti layaknya, ini ala-ala layaknya sebuah obrolan, layaknya di TV-TV katanya kan pasti ada iklan, tapi sebelum iklan, sebelum kita lihat yang satu ini, bahwa kita akan melihat bahwa selain event maksimal melalui team building, ada satu poin yang kita ingin sampaikan ke kawan-kawan. Jangan lupa beli produk kawan, itu satu. Terus kemudian yang kedua, cegah penyebaran corona, jaga jarak, di rumah saja, jangan lupa pakai masker, dan kalau bepergian jangan lupa pakai face shield, pakai mika penutup wajah untuk mencegah penyebaran melalui droplet, dan kemudian jangan lupa rajin cuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa merawat rumah Anda sehari-hari, lokasi yang sering dipegang, dibersihkan dengan cairan disinfektan. Mungkin seperti itu, kita lihat iklan yang satu ini. Ayo Mas.
Oke, tadi sekilas iklan memang tidak sempurna, namanya juga edisi perdana. Mami Sari, sampai kita bertemu lagi nanti di setiap minggu kita akan terus untuk membuat penyempurnaan. Mungkin bisa diberikan masukan untuk kawan-kawan bahwa Mami Sari adalah malam minggu sharing asik, kita ngobrol apa saja suka-suka. Kawan-kawan semua bisa memberikan masukan atau ide untuk topik yang hangat yang bisa kita bahas bersama. Nah, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada 3 penanya. Nah, 3 penanya ini nanti sekaligus kita sisipkan satu kuis ya. Kita ada 3 voucher belanja, tapi mohon maaf ini hanya khusus untuk yang di area Bali karena PSBB dan lain-lain di beberapa daerah lainnya sehingga kita mengalami kesulitan untuk pengiriman. Jadi bisa mulai kawan-kawan yang punya pertanyaan bisa mulai resen, nanti kita cek satu-satu. Oke, kayaknya ada yang sudah resen. Ini ada Mas Tanggap Sasmita. Silakan Mas Tanggap, mungkin bisa dibuka mute-nya. Silakan. Oke, selamat sore. Selamat sore Mas Tanggap. Selamat sore Kanjeng Mami, Mas Arso. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga atas paparannya yang cukup menarik. Pertanyaan dari saya adalah gimana Mas Arso ngelihat industri experiential learning ini ke depan? Karena biasanya yang kita lihat kan kalau kegiatan seperti ini tuh banyak kontak. Nah, salah satu mungkin yang tadi Mas Arso contohkan di awal itu bisa kita lakukan ke depan. Nah, kira-kira ke depan di industri ini gimana prospeknya, kemudian antisipasi apa yang bakal kita lakukan untuk setiap event kita harus sediakan hand sanitizer atau face shield atau seperti apa? Oke. Safety Gimana lebih Kanjeng? ke Saya jawab. safety protokol ya ini ya kayaknya ya. Memang jadi isu menarik ya bahwa dengan adanya case corona sekarang ini kita akan mengalami pergeseran model dan konsep kegiatan dan menekankan pada safety protokol, Mas. Silakan Mas Arso, dijawab Mas Arso. Oke, terima kasih Kanjeng Mami. Pertanyaan dari Bro, dari Tanggap ya, ditanggap. Kita ngomongin begini, industri EL ke depan gitu. Saya sih sebetulnya masih tetap berandai-andai ya. Berandai-andai adalah begini. Ketika nanti pandemi ini berakhir gitu. Kemudian yang kedua adalah tetap berakhir. Saya kan bisa dengan itu. Ketika pandemi ini berakhir dan kita kembali normal katakanlah, walaupun ada beberapa orang ahli bilang bahwa yang ketidaknormalan yang sekarang kita lakukan ini, jaga jarak, kemana-mana cuci tangan, cuci kaki, kemana-mana pakai masker, ini kan menjadi sebuah kenormalan gitu, di kemudian hari. Gitu. Itu ya akhirnya menjadi sebuah normal gitu kan, kebiasaan akhirnya ya new normal gitu. Nah, apabila seperti itu, maka metode ini akan sangat dibutuhkan oleh semua corporate, semua bidang dalam artian. Cuman memang teman-teman di provider sendiri dalam artian praktisi itu harus merubah mindset, kalau saya boleh bilangnya. Merubah mindsetnya adalah bahwa jangan kita menjadi diversifikasi usaha dari wisata, diversifikasi wisata, menjadi semacam wahana wisata. Gitu. Jadi kita jangan mau disamakan dengan misalkan dengan water sport, kemudian dengan misalkan dengan ATV dan segala macam. Contohnya adalah begini, Mas, saya punya waktu cuma 1 jam. Kalau main 3 game berapa harganya? Nah, itu sudah mindset-nya berubah sekali dengan program deal bidding gitu. Nah, itu harus kita sama-sama nih. Kita edukasi ke teman-teman juga edukasi ke klien. Kalau kita tetap punya sama seperti mereka gitu, kita ya nggak bakalan berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah industri EL ke depan di masa seperti ini misalkan. Saya sendiri sebetulnya ada 4 hal ya, 4 hal tahapan gitu. Kalau saya pribadi, yang pertama adalah
diam kemarin itu, stop gitu. Ini apalagi nih ya, diam, mikir. Kemudian yang kedua adalah kompromi mencoba menerima pandemi ini. Kompromi kalau saya bilang, wah ini udah mulai ini nih, udah mau kemana-mana cuci tangan, bawa hand sanitizer, bawa masker, udah hampir 2 bulan kan. Itu kemudian yang ketiga selanjutnya, ini seperti anak tangga lah sebenarnya. Kita mulai bersiasat ini. Saya sendiri terus terang aja 2 bulan nganggur gitu. Teman-teman produk saya pikir juga udah event segala macam pasti nganggur kan. 2 bulan nganggur. Apalagi di bersiasat nih. Nah, teman-teman bagus langsung mikirnya, ada yang jualan tahu wale, ada yang jualan telur, ada yang jualan beras segala macam itu. Saya sendiri belum ngapa-ngapain gitu. Teman-teman saya lihat juga masih gagap gitu. Tapi itu harus kita bersiasat gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah aksi bergerak gitu. Kita dari bersiasat ngapain sih? Kita harus bergerak. Nah, kalau saya lihat ada satu celah nih, walaupun memang saya belum menemukan solusi, yaitu adalah virtual. Gitu. Bisa nggak? Saya pikir bisa. Karena apa? Karena kalau saya lihat misalkan kayak orang main game segala macam itu kan kita ada wahana, ada teknologi di sini dengan 3D segala macam. Kemudian ada kalau saya lihat ada 360 derajat itu foto. Nah, kita bisa melihat itu misalkan dengan sebuah program virtual, misalkan dengan virtual Amazing Race, virtual mencari harta karun, itu bisa aja. Cuman memang kita harus, teman-teman provider di sini harus menggandeng pihak-pihak yang IT misalkan dengan software building dan segala macam. Itu Mas tanggap kalau dari saya pribadi. Gitu. Makasih. Oke. Mas tanggap kira-kira cukup puas nggak jawabannya? Saya yakin pasti masih coba mereka-reka. Tapi kalau boleh saya simpulkan bahwa kita memang dalam situasi semacam saat ini memang kita harus bersabar ya Mas ya. Itu satu, tapi tidak boleh lupa bahwa kita tetap harus optimis begitu, bahwa industri ini tidak akan mati. Insya Allah kita berdoa bersama dan kita mencoba mencari solusi untuk inovasi ataupun hal-hal yang baru ya Mas ya. Dan menjadi sebuah keutamaan nantinya di new normal itu adalah mengenai safety protokol, dan tidak boleh kita lupa bahwa team building activities pada saat semua kondisi sudah kembali normal, bahwa semua akan membutuhkan untuk kembali melakukan aktivitasnya tidak terkecuali dengan experiential learning. Nah, mungkin kalau Mas tanggap masih ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti boleh resign lagi. Kita beralih ke Mas Yudi Irawan, itu sekarang resign. Silakan Mas Yudi, monggo Mas Yudi. Thank you Kanjeng Mami. Nggih, pasti mau tanya kenapa maskernya kok di mata? Aku jawab, saya jawab, Kanjeng Mami itu tidak pernah ada 2 tanggung jawab kan itu. Saya cuma jawab aja, tapi tidak pernah nanggung. Nah, jadi kenapa di mata? Tadinya saya pikir mau saya taruh di telinga malahan. Jadi silakan Mas Yudi, mau tanya apa Mas Yudi? Siap. Atau sudah punya usulan untuk safety protokol untuk kawan-kawan di bisnis industri event? Iya, mudah-mudahan hari ini kita sharingnya luar biasa banget ya. Artinya ini juga salah satu ini juga ngabuburit ya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Oh iya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ini mohon maaf lahir batin. Ya, kalau ada salah. Gini, kalau dulu kita sering mendengar millennial skill everything gitu ya. Saat ini corona kills everything. Jadi iya benar-benar kills everything. Jadi kita sudah sama sekali, saya tahu teman-teman semua tidak ada pekerjaan, job sepi dan lain sebagainya. Terutama teman-teman yang memang di event, di ini kan kita pekerjaannya adalah mengumpulkan massa yang memang tidak diperbolehkan, kan begitu ya. Ya. Jadi saya hanya berpikir ke depannya di dunia ini, terutama kita mengaitkan dengan tourism ya. Otomatis orang kenapa datang ke Bali? Kalau kita di Bali ya, orang datang ke Bali, orang baru dari bandara, misalnya dari Jakarta aja, mereka udah perasaannya udah ke Bali gitu ya. Jadi seneng banget. Nah, kedepannya saya tuh berpikir bahwa kita ini sudah tidak lagi di masa yang namanya mass tourism. Jadi yang ada nanti mungkin kalau boleh saya bilang couple tourism gitu ya.
Jadi mereka udah pada parno semua untuk jalan beramai-ramai. Karena apa? Antras kita udah banyak yang timbul. Jadi kita tidak percaya lagi satu dengan yang lain. Gitu. Maksudnya karena corona ini kita tidak tahu siapa yang datang dan lain sebagainya kan. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya kalau kita mungkin bisa ini kan sharing sama-sama bahwa banyak sekarang platform digital dan lain sebagainya yang memang sekarang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman, terutama banyak kalangan muda. Kalau saya sih mungkin sudah lingser ya. Lingser. Karena kita gaptek juga nih. Kita gaptek juga, udah gaptek kita gitu dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang yang progresifnya luar biasa untuk di dunia digital. Tapi at least begini, so apa yang harus kita lakukan, kesiapan apa yang harus kita lakukan di dunia bisnis ini, event maupun apalah namanya experiential learning atau di event dan lain sebagainya, kesiapan kita untuk menjelang hal-hal yang seperti ini karena luar biasa banget pengaruhnya terhadap kehidupan kita, gitu, luar biasa banget. Karena perubahan sosial pun berubah gitu, hidup ininya pun berubah banget semuanya. Nah itu mungkin yang apa yang harus kita siapkan mulai dari sekarang, apa yang harus kita siapkan. Itu apakah kita harus banting setir atau apa gitu. Mungkin itu ininya pertanyaan saya. Oke. Yang kita bisa sharingkan sama-sama ya, Mbak. Ya, ini kayaknya betul. Ini kayaknya agak sedikit tetap terkait dengan event. Bagaimana event, tetapi kayaknya agak sedikit keluar dari tema. Tetapi it's okay. Kayaknya memang untuk masa-masa sekarang ini adalah hal yang menjadi hal yang menarik, bukan hal menarik saja, yang menjadi hal yang menjadi diskusi kita bersama, bagaimana kita menghadapi fase new normal ya Mas ya, dengan pergeseran model dan lain-lain, kita harus berada di mana, kita harus bersikap apa yang harus kita lakukan, mau alih profesi atau apa. Nah itu sebetulnya ini kayaknya saya lihat di Yudi ini setengah balian. Karena topik itu sebetulnya minggu depan akan kita bawa. Judulnya bertahan, tapi nggak apa-apa. Minggu depan dirimu yang harus jadi salah satu narasumber. Jadi kita bicara minggu depan bertahan dan peluang bisnis di masa krisis. Nah, sekarang kita balik ke Bapak down payment Arsa. Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman semua, ini Yudi ini bukan orang asing buat saya. Kita dulu tahun 2003-an ya. Pertama kali bergabung sama usahanya. Kita berdua bergabung. Tahun 2000. Sentera, selaras. 2000-an ya gitu. Terus kemudian sama-sama membangun DPD AILI di Bali. Oke, saya kebetulan udah baca bukunya, Millennial Skill Everything, Yuswo Hadi. Tapi akhirnya dia ralat lagi itu kemarin. Ada beredar di grup, di Facebook, macam-macam itu. Yang kayaknya seperti meralat apa yang ada di bukunya itu. Dengan mengeluarkan 30 jurus lagi tentang setelah pandemi ini gitu. Nah, itu tadi kalau saya sih sebetulnya masa depan kita itu lebih ke salah satu di situ yang disebut oleh Yuswo Hadi yang bisa menjadi referensi atau celah pintu kita adalah satunya adalah tourism bukan lagi sebuah mass, bukan lagi sebuah yang skala besar gitu, tapi lebih ke private. Jadi misalkan contohnya begini, kita bisa misalkan dulu kan satu perusahaan bareng, tapi sekarang mungkin hanya satu keluarga, kemudian satu divisi, satu bidang saja. Jadi lebih ke ada eksklusivitas. Turunannya apa kalau ke kita? Bisa ke glamping camp, kemudian ke soft adventure, tapi yang pesertanya sedikit. Yang seperti itu kalau saya bilang. Itu karena apa? Itu tadi menjaga jarak, menghindari kerumunan, jaga kebersihan kita yang tahu. Itu menjadi sebuah nanti, kalau di Yuswo Hadi di situ bilang ya, itu menjadi sebuah kenormalan tadi. Bukan lagi tidak normal, itu sudah normal. Nah, tinggal bagaimana kita akhirnya bisa
mengikuti arus gitu. Nah, seperti yang tadi waktu game ice breaking tadi di awal, saya itu kan pengennya kita kolaborasi. Saya pikir bahwa kalau kita tidak kolaborasi, kita bakalan mati. Entah kita provider atau siapapun itu, kita harus kolaborasi, baik dengan siapapun yang misalkan nanti dengan program-program yang lebih spesifik itu tadi ya, dengan katakanlah lebih eksklusif, dengan benar-benar memang program itu hanya untuk kalau di kita lebih ke arah spesifik sekali ya, satu bidang saja atau satu hal saja yang ingin ditempuh. Kita harus menggandeng dengan banyak hal gitu. Otomatis tetap kalau saya pikir sih IT dalam hal ini sosmed sekarang tetap merajai sekarang, masih tetap itu jadi panglima untuk sekarang. Tapi walaupun akhirnya juga banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya mau mengerem untuk promo segala macam, itu kondisinya sekarang. Kalau saya punya pikiran seperti itu, Bor. Gitu. Makasih. Mungkin ada yang mau menambahkan nih mungkin gitu. Mungkin yang lain juga bisa menambahkan. Jadi di sini ada juga Mas Endra juga bertanya, terus ada antrian juga ini ada Mas Bajuri juga tadi sudah sempat resen, jadi ada 2 penanya kita yang lain. Nah, boleh saya menambahkan sedikit ya Mas Arso ya. Jadi untuk ke Beli Yudi jangan kita berkecil hati. Memang yang sekarang ini yang diserang itu adalah psikis kita saja. Jadi bukan hanya persoalan kesehatan saja untuk coronavirus ini. Tetapi dari situlah kita menyebut bahwa safety protokol akan menjadi satu poin yang cukup menarik yang untuk menjadi bahasan di setiap kegiatan kita, terutama di industri event dalam bentuk apapun, mau experiential learning ataupun lainnya. Dan kemudian yang kedua, saya pikir untuk mengembalikan atau memulihkan kepercayaan publik dan menimbulkan semangat yang lain, kita saling menularkan semangat, itu adalah kita saring memberikan campaign yang positif kepada publik. Salah satunya misalkan beraktivitaslah kita setelah pasca corona ini selesai, corona betul-betul kita dinyatakan selesai oleh pemerintah. Mungkin kita bisa mulai memancing dengan beberapa activities yang mungkin kita create sendiri dan lain-lain. Kalau saran dari saya demikian. Terus kemudian yang kedua, kawan-kawan di fase kompromi sekarang ini, fase kita berdiam dan menjaga jarak dan lain-lain, mungkin sudah mulai bisa menyusun activities apa yang harus kita siapkan. Karena bisa terjadi juga yang kedua adalah setelah ibaratnya orang di dalam sebuah ruangan kita ikat sama-sama. Pada saat ruangan itu dibuka, mereka akan berlarian keluar seperti menemukan lapangan ataupun lahan yang mereka berlarian. Itu bisa terjadi. Berarti dalam tanda petik kita positif dan kita tetap semangat akan terjadi booming event. Amin ya, kita amini saja. Nah, itu sudah siapkah kita? Pasti ya mereka akan lebih spesifik, mereka akan lebih detail lagi untuk berbicara mengenai safety protokol. Nah, itu merupakan PR kita bersama. Nah, kita langsung mulai, mungkin ada yang menanggapi case ini atau kita langsung dengan 2 penanya sekaligus ya. Karena jamnya ya ini durasi juga ya. 2 penanya lagi, mungkin dibuka aja untuk Mas Endra Setiawan. Sorry, tadi Mas Bajuri dulu. Tadi Mas Bajuri atau Mas Endra? Mas Endra dulu deh. Mas Endra Setiawan nih kayaknya resen sampai 2 kali nih. Silakan Mas Endra dibuka, di mute-nya, di unmute. Silakan Mas Re. Selamat sore Kanjeng Mami. Sekali kok Kanjeng Mami kirimnya, nggak 2 kali. Oh sekali, oke. Yang satunya di chatboard ya. Maklum, saya tidak mengatakan bahwa saya tua. Tetapi saya memang agak sedikit delay melihatnya. Dari mana Mas Hendra? Punten. Dari Denpasar Kanjeng Mami. Dari Denpasar. Silakan pertanyaannya Mas Hendra. Kanjeng Mami, kalau ngelihat di kondisi sekarang itu sebenarnya kadang kita juga terlalu over estimasi ke depan akan seperti apa. Sebenarnya sih kondisi-kondisi kayak ini kayak kita mau diajak aja naik kelas aja sebenarnya. Ya mungkin gejalanya sebenarnya sudah sejak awal, kayak misalnya Renal Kasali menjelaskan akan ada era disruption. Cuman disruption-nya itu menjadi sangat cepat gara-gara ada corona ini kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
sebelum sebenarnya corona ini kan ada satu tren baru tuh, di mana ketika kita bekerja tim itu biasanya by distance. Satu ada di Papua, satu ada di Jakarta, satu ada di Papua dan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ke Mas Arso, boleh dong saya dikasih tips-tips kalau misalnya tim kita tersebar di mana-mana, gimana dalam artian kegiatan-kegiatan tim building seperti apa yang selayaknya dapat kita lakukan. Terima kasih Mas Arso. Ya, terima kasih kembali. Oke, langsung aja Mami ini. Silakan. Oke. Begini, yang pertama ya, kalau teman-teman di pebisnis pasti tahu bahwa kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0 yang oleh Pak Halal itu diramalkan akan kita menjalankan di 2025. Tapi ternyata datangnya itu kecepatan 5 tahun nih, 2020 kita udah datang. Mau nggak mau kita sekarang harus bermain dengan digital, bermain dengan jarak, bermain dengan inovasi, bermain dengan kreativitas macam-macam gitu. Itu salah satunya saya kemarin juga bersiasatnya adalah seperti itu gitu. Ketika saya buka-buka, saya punya buku, ternyata revolusi industri yang 4.0 ini kita datang 5 tahun lebih cepat nih. Untuk lebih itu prolognya ya, Indra. Prolog yang kedua langsung ke pertanyaanmu. Sebetulnya kamu masih pegang itu buku saya ya, Handbook of Exceptional Learning. Di situ ada sebetulnya dari Matt Sperman. Saya kasih ada 2 ya, yaitu yang pertama adalah aktivitas berbasis penugasan. Ini di banyak tempat. Jadi sebetulnya tidak mengenal tentang sekarang ya. Gitu. Dulu pun juga pernah. Tapi waktu itu kontrolnya adalah mereka langsung datang ke tempat-tempat yang itu. Tapi sekarang kita bisa memonitor lewat misalkan video call segala macam gitu. Jadi aktivitas berbasis penugasan ini adalah di tempat masa kerja itu mereka diberikan sebuah tugas, tapi yang punya aktivitas gitu. Kemudian ada semacam kartu kontrol gitu. Sistem kontrol adalah mungkin bisa seminggu sekali mereka melakukan report atau perkembangan gitu. Nah, nanti bisa dengan aplikasi macam-macam. WA pun sekarang kan ada 8 ya. Tidak harus dengan Zoom. Katakanlah Zoom security-nya tidak terjamin gitu. Oke, kita bisa pakai WA. Di WA video call itu kan kita bisa melaporkan perkembangan masing-masing tempat misalnya. Kita bisa bertukar pikiran tuh, kenapa sih ini kesamaan, kenapa begitu. Kemudian yang kedua adalah proyek pembelajaran. Proyek pembelajaran di sini adalah bagaimana kita menggali sistem atau masalah untuk belajar bersama. Jadi itu pun nggak masalah, beda tempat jauh jangan masalah. 2 hal itu yang mungkin bisa kita lakukan. Satu hal lagi yang saya tetap masih sekarang masih berupa sebuah mimpi, gitu. Mimpi ya, saya bilang mimpi walaupun saya udah mulai ngotak-ngatik, itu adalah virtual amazing race. Gitu. Ini kayaknya sih kalau kita gandeng orang IT bisa, saya yakin bisa. Bisa, pasti bisa. Bisa mulai 2 minggu lagi. Kanjeng Mami sudah mau support ini. Nah. Gitu udah. Kita bisa trial. New model. Bisa. Kanjeng Mami udah bisa nih. Tapi memang harus gini aja Mami, harus ada pilot project yang Mami kita udah ngobrol ya gitu. Itu yang bisa jawab Indra gitu. Gimana? Atau mungkin Boryudi atau siapa yang mau nanya, silakan teman-teman yang di sini. Nah, kayaknya ada Mas Mande nih kayaknya mau komen nih. Silakan Mas Mande. Dibuka mute-nya. Mas Mande gimana Mas Mande? Ya, kalau ngomongin balik ke yang akan datang seperti apa ya, kita belum tahu semua pastinya seperti apa. Karena berkembang ini kan kemarin informasi perizinan bisa dibuka mulai bulan September, berkembang lagi ternyata sampai Desember. Terus juga kalau ngomongin bilang ini masih lumpuh, masih pandemi apa enggak, pasti tetap akan ada pandemi ini gitu sampai kapan gitu kan. Walaupun cerita-cerita ini semua beredar gitu kan, kita memang harus segera menyikapinya mau berjalan dengan seperti apa. Mungkin dengan adanya platform Zoom sekarang yang udah ada sekarang, makanya kita bisa membuat video conference seperti ini. Mungkin memang kita bisa olah semuanya bisa menjadi sebuah kegiatan. Misal kita bikin konser di sini, kita bikin activity outbound di sini, kita bikin amazing race tadi kayak Mas Arso bilang. Karena di
dunia sekarang ini memang sudah tersedia sebenarnya untuk dilakukan hal-hal yang seperti teman-teman tadi sharing dengarkan tadi kan. Kayak kemarin saya sempat dapat informasi bahwa teman-teman sepeda di Jakarta bahkan sudah membuat cerita akan mengadakan kegiatan di bulan apa gitu kan, di akhir tahun gitu kan. Mereka ternyata juga simpel menggunakan sepeda yang sudah ada di dalam rumah, kemudian ditambah dengan dongle-nya yang bisa dikonekkan dengan laptopnya, di dalam layar yang disediakan oleh penyelenggara event itu sudah sesuai dengan rute yang diinginkan atau sesuai rute yang memang sudah disiapkan. Artinya kalau memang Mas Arso tadi memang berkeinginan nanti bisa menggandeng teman-teman IT untuk membuat sebuah amazing race, sangat mungkin banget Mas, gitu kan. Karena memang sudah ya gitu kan. Bahkan teman-teman virtual pun saat ini sudah mengembangkan seperti apa yang ada di Google Maps gitu kan. Jadi perkembangan misal mau dibuat di kota mana gitu kan, mereka bisa mengembangkan sesuai dengan kota yang sudah ingin ditentukan. Kalau setahu saya memang kita harus segera bergerak, walaupun kita tetap menunggu, kita tetap menjaga jarak dengan protokol-protokol tadi yang teman-teman sampaikan. Memang itu harus kita lakukan. Kapanpun semua orang pasti akan tetap melakukan hal yang sama apa yang sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir ini. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau kita virtual pasti akan terjadi dan teman-teman cepat atau lambat pasti akan menerimanya. Betul. Menarik itu. Menarik. Memang dunia tanpa batas ya. Betul. Silakan. Nah, ini kayaknya ada 2 yang angkat tangan tadi. Ada Mas Fajar dulu, setelah itu Mas Endra. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi terima kasih informasinya Mas Pandik. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Halo, Mami. Ya, dari mana Mas Selamat Fajar? sore. Dari Padang. Halo, apa kabar? Baik. Ini ternyata Ketua DPD Ivendo Padang. Betul. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Fajar? Masuk disambung. Ya. Baik. Mami, ini kan bagus banget topiknya ya untuk sore hari ini ya. Karena kan biasanya yang kita bahas selalu yang event-event aja, tapi belum pernah yang menyinggung masalah team building gitu loh. Ya. Ya kan. Nah, mungkin saya nggak tahu kalau event lari kalau misalnya kita ngebahas online itu sudah ada yang bikin gitu. Ya. Ya, jadi kita pakai aplikasinya ada yang bikin, saya nggak tahu siapa yang bikin gitu. Cuman kita nggak perlu lari di satu lokasi yang sama, tapi bisa di tempat kita masing-masing gitu. Kemudian nanti aplikasi ini akan menghitung gitu berapa jumlah kilometer yang sudah kita lalui. Nanti yang paling jauh itu yang akan menang gitu, dapat hadiah gitu kan. Ya. Nah, saya nggak tahu deh, mungkin bisa aja kan tadi udah dibahas juga sih emang. Tapi saya berharap mudah-mudahan, karena saya bukan orang team building ya, tapi saya IO kebetulan di Padang yang sering banget handle team building. Sport event dan team building ya, oke. Ya, tapi kalau misalnya konsepnya belum yang team building gitu ya, saya mungkin masih handle sendiri, tim saya bisa. Tapi kalau sudah team building ya kan, apalagi kalau misalnya kliennya minta instrukturnya yang punya sertifikat ya gitu, itu saya biasanya lempar ke teman-teman di AILI gitu, ya, di Padang. Kebetulan wakil ketua DPD kita di Sumatera Barat tuh dia ikut AILI juga, kalau nggak salah dia ketua AILI untuk Sumbar deh, Bang Dede namanya. Nah itu jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman di AILI mungkin bisa bikin programnya, nanti kita kita bisa sharing, betul. Ya, kita IO di daerah tuh bisa bisa kerjasama, nanti kita jualin gitu untuk di sini di Sumbar gitu. Oh kan. bisa gitu. Kita trial. Ini challenging. 2 minggu lagi ya. Ini tapi nanti kami tidak menjanjikan, tetapi mudah-mudahan dalam 2 minggu ini kita akan coba godok bersama-sama dengan kawan-kawan AILI. Oh ya, ini pesan sponsor juga. Jadi acara hari ini terselenggara berkat DPD Ivendo Bali, kemudian DPD AILI Bali, didukung oleh JP Pro Bali dengan host dari Boom Production Bali. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi Mami satu lagi boleh? Apa? Boleh.
Nggak tahu ya, saya mungkin sharing ke teman-teman IO di Bali ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di Bali. Saya agak kesulitan. Saya udah mulai mencoba. Kami di Padang tuh sudah mulai mencoba untuk masuk ke event virtual gitu ya, event-event online gitu. Tapi meyakinkan klien sponsor itu susah banget gitu loh. Ada trik nggak sih dari teman-teman di Bali? Karena kan teman-teman di Bali kan boleh dibilang event itu salah satu yang ini ya, cukup ini ya, porsinya cukup besar gitu loh di Bali, karena kan industri ini di Bali cukup ini ya, cukup maju gitu. Nah, mungkin ada tipsnya nggak sih? Ada nggak sih gimana IO di Bali yang sudah mencoba mengconvince, meyakinkan kliennya, and then dengan event dia online dapat, ya. gitu. Dengan event online gitu. Nah, gimana caranya? Kalau itu sih Mami. Makasih Mami ya. Thank you Mas Fajar. Stay safe, stay healthy ya kan, dan jangan lupa beli produk kawan. Kita saling hidupi sesama kawan. Nah, siap. Oke, boleh di-mute lagi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang satu itu tadi yang langsung bisa kita jawab ya Mas Arso, bahwa untuk mengenai program ini nanti mungkin dengan kawan-kawan Aili yang di expert, yang lebih expert di persoalan experiential learning, kita coba pelajari bersama. Kita coba bikin inovasi-inovasi agar kita bisa bertahan di masa krisis dan pada saat fase recovery. Dan kemudian yang poin kedua, pertanyaan mengenai event online itu juga sama seperti dengan Bro Yudi tadi bertanya tentang bagaimana kita bertahan dan lain-lain. Itu adalah topik kita di minggu kedua dan minggu ketiga. Kita ada 2 sesi di malam minggu sharing asik tentang bertahan dan peluang di saat krisis. Nanti itu akan kita jawab di sana. Jadi biar tetap ikut acara Mami Sari setiap Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore di waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi mohon maaf saya yang poin kedua saya tidak jawab sekarang, nanti nggak mau ngikut lagi di minggu depan ya Mas Arso ya. Kita minggu depan masih ada 2 sequel, itu bertahan dan bagaimana kita bertahan dan ada peluang bisnis apa di fase krisis. Nah, balik yang kedua, ada Mas Endra tadi. Kita masih bisa nggak? Ini Om Syodi-nya gimana? Syodi, boleh nggak? Sudah mau waktunya berbuka puasa? Kalau sudah waktunya mau berbuka puasa, kita masih akan terus jalan. Kita sepakati bersama, apakah bisa kita tambahkan sekitar 30 menit, tapi jeda buka puasa kita isi dulu dengan iklan. Begitu ya? Kita isi dengan iklan dan kemudian kita lanjutkan kembali. Masih berapa menit lagi? Buka puasa belum? Kurang 12 menit. Oke, kita kasih ke Mas Hendra dulu. Setelah Mas Hendra, kita akan masuk ke iklan. Setelah kita jeda buka puasa, ini narasumnya perlu buka puasa. Dan saya juga perlu sebatang kayaknya. Ayo. Silakan kita ini. Mas Endra, silakan Endra. Silakan Mas Endra. Terima kasih Kanjeng Mami. Makasih Bang Arso. Satu sisi habis diskusi tadi, habis dengar tadi, saya ada 2 hal. Yang pertama saya optimis. Dalam optimis ini bahwa experiential learning mungkin akan menjadi cukup maju ke depan. Karena experiential bukan ngomongin tentang kegiatan kan, ini ngomongin tentang pendekatan, dan dengan era digital ini makin kencang. Contoh sebenarnya tadi dari diskusi tadi muncul sebuah ide saja. Salah satunya sebenarnya kalau mau ngomongin IL, untuk team building jarak jauh sangat mungkin dilakuin. Misalnya dengan main game yang bareng-bareng lah, gitu aja sudah bisa jadi kan. Yang kedua misalnya dengan sistem buddies, supervisor mensupervisi bawahannya cukup dari online aja, saling support dan lain-lain. Tapi kekhawatiran saya bahwa kegiatan-kegiatan team building yang fisik akan menjadi semakin jarang. Pasti. Dan bisa jadi teman-teman yang selama ini memperdalam IL cuma jadi konsultan. Gimana coba? Jangan khawatir, jangan patah semangat. Jangan khawatir dan jangan patah semangat. Itu ada Beli Yudi juga reset. Kita masih lanjut dulu dengan Mas Hendra. Mas, agak dipercepat dulu, setelah ini kita akan masuk iklan. Itu aja concern saya, Mami. Jadi mungkin jadi proses itu. Terima kasih, Mami. Oke, terima kasih Mas Hendra. Kita akan jawab, dan kawan-kawan tolong jangan kemana-mana dulu. Kita berikan jeda untuk kita saatnya berbuka puasa. Kita isi dulu dengan iklan. Tapi Mas Yodi, iklannya mau dikasih musik itu loh.
Ya, kita coba otak-atik dulu supaya iklan ini nanti bisa bermusik. Bisa, kalau tidak ada musik silakan setel YouTube masing-masing. Jadi kita akan break sekitar berapa menit? Kita sepakati 10 menit ya. Oke. Kita break berapa? 15 menit atau 10 menit? Kita akan break 15 menit, mohon izin untuk berbuka puasa. Mas Bli Yudi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol bareng setelah ini. Dan kawan-kawan juga jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan diskusi sedikit lagi, mungkin sekitar, kita tambahkan sekitar 30 menit setelah waktu berbuka puasa. Sepakat ya kawan-kawan ya? Kita akan lanjutkan lagi, sampai bertemu 15 menit lagi, jaga jarak dan tetap di rumah saja. Ya. Nah, saya akan absen satu-satu nih. Masih ada berapa orang kita tersisa? Kayaknya tinggal Mas Yudi, masih ada Mas Yudi? Tadi Rena. Mas Yudi? Mas Yudi kayaknya lagi ke toilet. Yudi. Mungkin Mas Yudi bisa dijapri. Mungkin pertanyaannya Mas Arso mungkin bisa japri Mas Yudi. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk minggu berikutnya. Oh, nih Yudi keluar. Enggak ada. Oke, lagi ke belakang kayak dia. Lagi ke rumah tetangga. Jadi sebetulnya kita masih ada bis. Hanya saja karena jumlah orang sudah tidak banyak. Mas Endra masih ada di tempat, Mas Endra? Masih. Mas Endra masih ya? Iya, selamat sore, masih. Oh, masih. Masih setia. Terima kasih. Menunggu suara merdunya Om Arso. Mas Mande kayaknya masih buka puasa. Jadi karena waktu kita sudah lewat berapa menit, Om Yudi? 1 jam. Gila, kita sudah kelewat 1 jam. Jadi tanpa ini dia Mas Yudi sudah balik. Mas Yudi boleh nggak pertanyaannya disimpan buat minggu depan? Atau mau disampaikan dulu? Yaudah aku kasih deh. Unmute Mas Yudi. Satu saja. Enggak, untuk nanti aja. Udah cukup kok. Oh, udah cukup. Cukup. Ngambek. Mungkin semua di-unmute aja nggak apa-apa. Ini karena kita sudah di penghujung waktu, bahkan sudah kelewat dari waktu yang kita rencanakan. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan dan untuk di edisi perdana Mami Sari kita memang belum maksimal. Kita akan terus berusaha untuk membuat yang lebih baik lagi dan kita tunggu saran-saran ataupun masukan dari kawan-kawan untuk materi berikutnya. Bahkan boleh menawarkan diri, misalkan pengen jadi gimana sih jadi narsumnya Mami Sari, tetap bisa jaga jarak, tetap di rumah aja dan bisa jadi narsumnya Mami Sari dan semuanya gratis gitu. Dan voucher akan kita undi minggu depan. Kita masih akan tetap simpan 3 voucher tempat belanja. Saya tidak sebutkan karena dia kita tidak ada iklan yang spesifik. Nah, bisa kita tutup ya Mas Arso ya. Mohon maaf kawan-kawan. Mas Mande balik langsung kita tutup. Karena Mas Mande balik kita tutup. No. Di unmute aja semua Om Syodi. Jadi kita tetap semangat, berpikir positif, jaga jarak dan di rumah saja. Jangan lupa Mami Sari setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Kita akan ketemu lagi bersama Kanjeng Mami. Kanjeng Mami bisa siapa saja gitu. Dan bersama narasumber yang lain dengan topik-topik yang lain. Dan pesan sponsor dari siapapun sponsornya ini adalah
Kita cegah penyebaran corona, tetap jaga jarak, pakai masker, di rumah saja, rajin cuci tangan dengan air mengalir, bersihkan area-area yang sering kita sentuh, dan rumah Anda pastikan tetap bersih, hindari memegang wajah, dan jangan lupa pada saat bepergian memakai face shield. Itu mungkin bisa mengurangi penyebaran corona. Tetap berpikir positif, jaga imunitas, sampai bertemu dengan Mami Sari Sabtu minggu depan jam 4 sore. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Sarso. Terima kasih, Kanjeng Mami. Terima kasih semua.